Saudara, Uncle Mandil mau share bagaimana keadaan orang-orang yang sudah mati. Dan Uncle Mandil bersuka cita. Tetapi Uncle Mandil juga saat ini merasakan yang namanya kesedihan. Kenapa sukacitanya Uncle Mandil? Karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Aku yang berdosa ini telah diselamatkan, dibenarkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Sementara yang membuat aku sedih adalah kekerasan hati dari orang-orang yang sudah ada anugerah itu, tapi nggak mau diterima. Dan membuat dirinya berjalan menuju kepada kebinasaan. Padahal di ujungnya itu binasa. Ini yang membuat Uncle Mandil sedih. Tetapi Uncle Mandil hari ini mau share dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 seterusnya. Bagaimana kondisi orang-orang yang telah meninggal. Baik itu orang yang tidak di dalam Yesus Kristus dan orang-orang yang di dalam Yesus Kristus. Kalau nggak keberatan, kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi ini ada orang kaya yang bersukaria dalam kemewahan setiap hari. Ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi Lazarus ini orang yang miskin, badannya penuh dengan borok, dan berbaring dekat pintu rumah orang kaya tadi. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus tadi, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, jadi orang yang miskin tadi, yaitu Lazarus, dia mati, kemudian dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, orang kaya tadi meninggal, dia tidak dibawa oleh malaikat-malaikat kepada pangkuan
Abraham. Tetapi orang kaya itu meninggal, kemudian dia dikubur, ia menderita sengsara di alam maut. Apanya yang sengsara? Yang sengsara itu bukan tubuhnya, tetapi jiwa dan rohnya itu berada di alam maut. Ini kondisi orang kaya yang digambarkan oleh Yesus Kristus dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Ya. Dan orang kaya tadi yang meninggal, ya, yang sengsara dikatakan, dia menderita sengsara di alam maut. Jadi pada waktu orang kaya ini meninggal, dia mengalami sengsara. Jiwa rohnya sengsara di alam maut. Berarti orang yang mati itu belum selesai. Orang yang mati di dalam Yesus Kristus, ya, dikatakan bahwa malaikat-malaikat membawa orang yang mati dalam Yesus Kristus kepada pangkuan Abraham. Menurut Lukas pasal 16 ini. Dan orang yang tidak di dalam Yesus Kristus yang mati, dia mengalami sengsara, jiwa rohnya mengalami sengsara. Di mana? Di alam maut. Alam maut itu ada di bawah, di bumi yang paling bawah. Itu belum neraka, ya. Belum neraka, masih di alam maut. Jadi orang yang mati di luar Yesus Kristus, mereka akan berada di alam maut. Alam maut itu dikatakan tempat sengsara juga. Jiwa mereka sengsara, roh mereka sengsara. Mereka mengalami sengsara di alam maut. Tetapi orang yang mati dalam Yesus Kristus tidak mengalami sengsara. Bersama dengan Abraham. Ya, bersama dengan Abraham. Di mana? Di Firdaus. Di Firdaus. Kemudian dikatakan di situ bahwa orang kaya itu yang sengsara tadi, dia melihat, dia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi orang kaya yang meninggal tadi mengalami sengsara. Dan dia sadar. Dia bisa melihat Abraham dari kejauhan. Artinya orang yang meninggal itu memiliki kesadaran. Dan yang di luar, yang tidak di dalam Yesus Kristus, dia sengsara di alam maut. Jiwanya sengsara. Itu belum di neraka, masih di alam maut. Nanti maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke neraka. Nanti. Kemudian di ayat yang ke-24. Lalu ia berseru. Ia ini adalah orang kaya yang meninggal tadi. Ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyucukkan jarinya ke dalam air dan menyucukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi orang yang kaya yang meninggal tadi, ya, dia mengalami sengsara dan dikatakan kesakitan dalam nyala api ini. Ini belum di neraka, masih di alam maut. Tetapi begitu sengsaranya. Kemudian ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Di mana Abraham berkata, ya,
di dalam perumpamaan yang Yesus Kristus buat adalah, anak, sewaktu engkau masih hidup, engkau mengalami kesenangan, tetapi Lazarus menerima keburukan. Dan sekarang engkau menderita. Kenapa orang kaya ini menderita? Karena dia tidak percaya kepada Allah yang disembah, yang dipercayai oleh Abraham. Allah yang telah digambarkan, Allah yang telah dinyatakan bahwa di dalam diri Allah ada firman dan ada roh. Dan firman Allah itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan orang kaya itu tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Di dalam diri Allah ada rohnya, ada firman-Nya. Dan Abraham percaya kepada Allah, tetapi orang kaya itu gak percaya. Luar biasa sengsara ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Apakah saudara mau hidupnya setelah meninggal seperti orang kaya yang tidak percaya kepada Allah? Luar biasa. Dan orang kaya ini menyadari dia kenal Abraham, dia masih kenal Lazarus itu. Tetapi orang kaya ini terpisah. Orang yang di dalam Yesus ada di Firdaus. Orang yang tidak di dalam Yesus Kristus ada di alam maut, yaitu tempat penyiksaan. Dunia orang mati ini belum di neraka, tetapi begitu dikatakan sengsara, menderita. Nanti maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Dalam kitab Wahyu. Saudara, Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus yang telah dinyatakan dalam Alkitab, tidak lagi perlu kita harus datang ke neraka dulu baru bertobat. Gak ada gunanya. Orang yang nanti kembali, orang yang datang, yang masuk ke neraka itu gak bisa kembali lagi. Dan neraka itu belum ada. Nanti belum ada orang-orangnya. Nanti baru dibuat orang-orang yang tadi tidak percaya dalam Yesus Kristus. Dia akan dilemparkan ke neraka. Mengerikan, sangat mengerikan. Tetapi orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, tempatnya ada di Firdaus. Di mana Firdaus itu? Ya, kalau kita nanti baca, Firdaus itu diangkat ke surga. Berarti di surga, dari sanalah kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Bertobat ya.